Bab 1291. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Sekarang giliran penjaga Yaohe yang enggan, bagaimana kalau saya mengaum dan melihat apakah saya bisa memberitahu para penjaga. Penjaga sungai Yaohe tidak pernah menerima murid seumur hidupnya, dan kini ia akhirnya menerima Ansi sebagai murid magang, sehingga ia rela membiarkan Ansi mengambil risiko. Suara pertempuran di medan perang terlalu keras, suaramu akan tertutup, lepaskan Ansi. Master Iblis menolak saran dari penjaga sungai Iblis, mengulurkan tangannya untuk meraih pinggang Ansi, dan mengirimkan kekuatan ke Ansi. Kecepatan Lu Chen sangat cepat, dan kamu mungkin tidak dapat mengejarnya di levelmu. Master ini akan membantumu, kamu harus memberitahu penjaga apapun yang terjadi. Setelah selesai berbicara, Master Iblis itu meludahkan telapak tangannya dan mengirim Ansi terbang. Dengan bantuan Raja Iblis, Kuil An begitu cepat sehingga terbang puluhan ribu mil seperti bintang jatuh, langsung menuju ke Lu Chen. Saat ini, di bawah pengawalan tim penjaga, Lu Chen telah terbang puluhan ribu mil, tidak jauh dari wilayah umat manusia. Raja Iblis mendapat perintah, ambil kembali Lucky. Sebuah suara datang dari belakang, membuat para penjaga tercengang. Kepala penjaga berbalik untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa orang yang berbicara ada di belakangnya. Jadi jaraknya relatif jauh, dan dia belum terbang di tempatnya. Suara ini sepertinya dari Ansi. Meskipun tidak mungkin untuk melihat siapa orang itu, suara itu masih terdengar oleh para penjaga. Satu-satunya murid penjaga sungai Yaohe, Ansi, bagaimana mungkin mereka penjaga sungai Yaohe tidak mendengarnya? Tentu saja, para penjaga mendengarnya, dan Lu Chen tentu saja juga mendengarnya. Ansi berlari tanpa alasan, dan meminta penjaga untuk membawanya kembali atas perintah Raja Iblis. Ini jelas karena Raja Iblis menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikannya, jadi dia berlari untuk menangkap seseorang. Raja Iblis melakukan segalanya setiap hari, jadi mengapa dia datang ke kota Wufang? Lu Chen buru-buru mengatakan ini, mengganggu pikiran para penjaga dan menambahkan beberapa materi ke dalam pikiran para penjaga. Ansi pasti enggan melepaskanku, jadi dia datang ke sini untuk menjagaku. Tapi aku diperintahkan oleh penjaga untuk pergi ke umat manusia. Saat melakukan tugas penting, jika tugas tidak selesai, saya tidak akan bisa kembali ke Yaosu. Benar, tugas yang diberikan oleh wali harus diselesaikan. Kepala penjaga mengangguk setuju. Ayo cepat pergi, kalau tidak Ansi akan sulit mengejarnya. Lu Chen terus mencuci otak penjaga sambil mempercepat langkah ringan kekaisaran. Saya memiliki persahabatan yang baik dengan Ansi. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan saya, dan dia tidak mau membiarkan saya mengambil risiko. Jika dia membawaku kembali, penjaga itu akan membunuhku, aku. Ya, perintah Lord Guardian tidak bisa dilanggar, ayo cepat pergi. Pemimpin pengawal langsung mengiyakan, dan memerintahkan pengawal untuk mempercepat agar Ansi tidak bisa menyusul. Saking gugupnya, ia ingin membuang Ansi karena perkataan penjaga sungai Yaohe. Penjaga sungai Yaohe memintanya untuk memimpin kerumunan untuk mengawal Lu Chen keluar. Jika dia gagal, dia akan kembali dengan kepala tegak. Mungkinkah dia tidak gugup? Oleh karena itu, para penjaga mempercepat dan bergerak cepat, semakin mendekati wilayah umat manusia. Penjaga sungai Yaohe memiliki tingkat budidaya yang sangat tinggi, mereka semua adalah orang suci. Bahkan kecepatan penjaga terlemah pun satu tingkat lebih tinggi dari yang mulia tubuh emas. Namun, mereka terkejut karena Lu Chen dapat mengimbangi kecepatan mereka, bahkan lebih cepat daripada kecepatan terlemah mereka. Kamu baru setengah langkah menuju kondisi pemurnian para dewa, bagaimana kamu bisa memiliki kecepatan secepat itu? Ini tidak kurang dari seorang suci. Penjaga yang dipimpinnya adalah yang terkuat, tetapi ketika dia menemukan bahwa Lu Chen tidak lebih lambat darinya, dia terkejut dan merasa luar biasa. Saya telah berlatih gerak kaki khusus, jadi kecepatannya lebih cepat. Lu Chen tersenyum dan menjawab dengan santai. Faktanya, dengan basis kultivasi Lu Chen saat ini, yang memiliki kekuatan 5 tingkat bencana untuk mengaktifkan langkah cahaya kekaisaran, itu tidak dapat mendukung kecepatan orang suci. Namun, Lu Chen menghabiskan semua kekuatan supernatural Yaohe dan memperoleh lapisan kekuatan baru yang kuat. Akan ada perbedaan besar untuk mengaktifkan Yu Guangbu. Lapisan kekuatan bayi baru lahir yang kuat itu, saya tidak tahu kekuatan aneh macam apa itu, jauh lebih tinggi daripada kekuatan kesengsaraan surgawi, dan itu juga dapat melapisi 5 lapisan kekuatan kesengsaraan surgawi, bagaimana mungkin dia tidak cepat?
Maka peringkat gerak kakimu seharusnya adalah peringkat surga. Pemimpin penjaga melihat ke arah langkah Lu Chen, dan sepertinya melihat beberapa petunjuk, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit iri. Di antara klan monster, gerak kaki relatif jarang, dan karena memilikinya, peringkatnya tidak tinggi. Gerak kaki setinggi langit yang mirip dengan Lu Chen mungkin hanya dimiliki oleh eselon atas Yaozu, dan mustahil bagi orang suci seperti mereka untuk diajari. Namun, semua penjaga mempercepat, dan Ansi yang mengejarnya mengeluh diam-diam. Apa yang sedang dilakukan para penjaga ini? Apakah kamu tidak mendengar dia memanggil? Itu adalah perintah dari Raja Iblis. Kenapa para penjaga malah berlari lebih cepat setelah mendengar perintah Raja Iblis? Ansi tidak dapat memahaminya, dan bahkan lebih khawatir lagi bahwa dia tidak dapat mengejar para penjaga dan kembali dengan tangan kosong. Untungnya, kekuatan Master Iblis pada dirinya belum hilang, membantu kecepatan terbangnya meningkat puluhan kali lipat. Jika tidak, dengan kecepatannya saja, apalagi mengejar Lu Chen, dia bahkan mungkin tidak bisa melihat punggung Lu Chen. Setelah puluhan nafas, Ansi akhirnya menyusul, dan dia juga belajar bagaimana cara memindahkan masternya secara langsung alih-alih menyampaikan perintah dari Raja Iblis. Penjaga Sungai Iblis tidak berada di bawah yurisdiksi Raja Iblis, tetapi langsung di bawah kendali penjaga Sungai Iblis. Bagi para penjaga ini, perintah penjaga Sungai Iblis jauh lebih kuat daripada perintah Raja Iblis. Semua penjaga Sungai Yaohe berhenti, Tuanku, penjaga Sungai Yaohe, ada perintah untuk disampaikan. Ansi yang mengejarnya berteriak keras, namun kali ini membuat penjaga berhenti. Mereka bisa mengabaikan perintah Raja Iblis, tapi mereka tidak berani melanggar perintah penjaga. Ansi adalah murid langsung dari penjaga Sungai Yaohe, dan dia tidak akan pernah berani menipu mereka dengan secara salah menyampaikan perintah tuannya. Tuan Ansi, perintah apa yang diberikan wali? Tanya pemimpin penjaga. Tugas mengawal Lucky dibatalkan, segera bawa Lucky kembali ke kota Wufang, tuanku sedang menunggumu kembali ke kota. Ansi menarik napas dan berkata buru-buru. Kecepatan terbangnya terlalu cepat, di luar jangkauan budidayanya, dan tubuhnya agak tak tertahankan. Bagaimanapun, dia adalah tubuh roh air dan tidak pernah dipalsukan, jadi tubuh fisiknya tidak terlalu tirani. Jadi, kami pikir kamu di sini untuk menjaga Lucky. Kepala penjaga tiba-tiba menyadari, menoleh dan melihat bahwa Lucky tidak ada di sana, matanya membeku sejenak, brengsek, di mana Lucky? Saat kami berhenti, Lucky terus berlari, tapi dia tidak berhenti sejenak. Seseorang berkata, saat itulah pemimpin penjaga merasa ada yang tidak beres, seolah-olah dia telah ditipu oleh Lucky Kang. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat. Ansi sangat cemas hingga kekuatan Master Iblis pada dirinya telah menghilang. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengejar Lu Chen, tetapi para penjaga ini bisa, mereka semua adalah orang suci. Tapi kelompok penjaga ini semuanya idiot, mereka masih linglung, mereka sangat ingin mati. Mengejar, jangan biarkan Lucky kabur. Baru kemudian kepala penjaga sadar, dan buru-buru memimpin semua bawahannya, mati-matian mengejar ke depan, bersumpah untuk menangkap Lucky kembali. Lord Guardian segera mengirim Ansi untuk berhenti, tapi Lucky tetap melarikan diri. Meskipun dia bodoh, dia tahu ada yang tidak beres dengan Lucky. Tetapi Lu Chen ingin menyingkirkan mereka, dan menyalakan langkah ringan secara maksimal, kecepatannya tidak kalah dengan kecepatan orang suci. Bagaimana mereka bisa mengejar ketinggalan dengan mudah? Namun, penjaga terdepan memiliki budidaya tertinggi dan kecepatan tercepat, dan dengan cepat meninggalkan bawahannya jauh di belakang. Setelah mengejar ribuan mil jauhnya, penjaga utama akhirnya melihat punggung Lu Chen, jadi dia berteriak dengan keras, Lucky, jangan lari, penjaga memiliki perintah untuk membiarkanmu kembali secepatnya. Apakah ini perintah dari Ansi? Sambil merespons, Lu Chen berlari dengan liar tanpa henti. Benar, Tuan Muda Ansi yang menyampaikan perintah penjaga, segera berhenti dan lari aku kembali. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Ansi tidak ingin aku mengambil risiko, jadi dia datang untuk menjagaku. Yang dia sampaikan pasti perintah palsu. Jangan percaya padanya, perintah itu benar, tidak mungkin Tuan Ansi salah menyampaikan perintah. Konsekuensinya akan sangat serius. Ansi adalah murid wali, meskipun dia mengirimkan perintah palsu, wali tidak akan melakukan apapun padanya. Lucky, berhenti bicara, segera berhenti, atau aku tidak akan sopan padamu. Lari terlalu cepat, tidak bisa berhenti.
Kalau begitu aku akan membantumu berhenti. Penjaga utama mengeluarkan raungan keras, napasnya meledak, dia tidak ragu-ragu untuk menghabiskan energi aslinya, dan terbang dengan kecepatan lebih tinggi, mengejarnya seperti sambaran petir. Penjaga utama juga sedang terburu-buru, karena kota pertahanan umat manusia ada di depan, dan jika Lucky dibiarkan berlari sebentar, dia akan sepenuhnya mencapai wilayah umat manusia. Jika saatnya tiba, apalagi mengejar Lu Chen, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Setelah 10 napas, pemimpin penjaga akhirnya menyusul Lu Chen, dan menyusul Lu Chen dalam sekejap, menghalangi jalan Lu Chen. Kembalilah bersamaku, atau tembak dan bunuh. Kepala penjaga berkata dengan dingin. 5 naga bertarung. Lu Chen berteriak pelan, dan 5 urat naga segera merespon, dan suara nyanyian naga bergema di langit. 5 urat naga keluar satu demi satu, membubung ke langit, bersinar terang, mengelilingi Lu Chen. Pada saat ini, 5 totem naga muncul di mata Lu Chen, 1 merah, 1 kuning, 1 biru, 1 hijau dan 1 hitam. Di beberapa titik di tangan Lu Chen, pedang panjang setingkat raja ditambahkan. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi, dan aura pedang itu melesat langsung ke langit, menghancurkan awan. Dan Ansi, yang mengejar di kejauhan, melihat Lucky dikelilingi oleh 5 naga, dan tertegun di tempat. Raja Iblis benar, kamu bukan Lucky. Kamu adalah Lu Chen, kamu bajingan membuatku merasa sangat sedih. Ansi gemetar karena marah, dan tidak bisa menahan omelannya dengan keras. Dia telah bertarung melawan Lu Chen, dan dia telah melihat penglihatan Lu Chen yang berbentuk naga. Saat ini, Lu Chen memanggil Zhan Shen, dan dia mengerti segalanya. Momentumnya bagus, kekuatannya telah meningkat pesat, dan itu tampak seperti. Yang mulia, kepala penjaga mengangguk setuju, tapi kemudian berkata, sayangnya, wilayahmu terlalu rendah. Bahkan jika kamu mencoba yang terbaik, kamu tidak dapat menandingi 1 jari pun dariku. Kamu masih menyerah untuk berjuang dan menangkapmu tanpa menyentuhku. Ayo pergi, tuanku, bawakan aku pisau dulu, lalu bicara. Lu Chenjian mengerutkan kening, ekspresinya serius, tetapi sikapnya tegas, dia lebih suka bertarung dengan lawan daripada kembali. Namun, lawannya bukanlah orang suci yang lemah, lawannya memiliki nafas yang kuat dan kekuatan yang besar. Dan basis budidayanya yang sebenarnya adalah 5 kesengsaraan dari alam kesengsaraan surgawi, ditambah lapisan kekuatan supernatural baru, kekuatannya memang jauh lebih kuat, dan kekuatan tempurnya juga telah meningkat pesat. Tetapi tingkat kekuatan baru itu baru saja diperoleh, belum terkonsolidasi, dan tidak cukup untuk melawan orang suci. Saat ini, dia tidak yakin apakah dia sedang bertarung mati-matian dengan lawannya, tapi dia tetap harus bertarung. Jika tidak, kembali akan menjadi jalan buntu. Aku tidak tertarik membawa pisaumu, dan aku tidak tertarik menunda-nunda bersamamu di sini. Kamu harus kembali bersamaku dan membicarakannya. Pemimpin penjaga mencibir, mengulurkan tangannya yang besar, dan meraih Lu Chen dengan aura yang kuat. Potong, Lu Chen sedang melakukan tebasan surga, tetapi diganggu oleh kekuatan yang ganas. Sebuah kekuatan telapak tangan datang dari jauh, menghancurkan lapisan ruang, langsung menghancurkan penjaga terdepan. Manusia suci, kepala penjaga menjadi pucat karena ketakutan, dengan cepat menyerah pada Lu Chen, membalik telapak tangannya, dan menyambut kekuatan telapak tangan itu. Ledakan, pemimpin penjaga menamparkan kekuatan telapak tangan itu, membuat ledakan menggelegar yang mengguncang area sekitarnya. Kekuatan telapak tangan yang datang dari udara tiba-tiba hancur, membentuk akibat yang mengerikan dari pertempuran tersebut, menyapu ke segala arah. Lu Chen terlalu dekat, dia terhanyut, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Ras monster yang berani menyelinap ke wilayah ras manusiaku, tahukah kamu bagaimana kata kematian ditulis? Di kejauhan, sosok menakutkan muncul, terbang menuju sisi ini. Kepala penjaga tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tempat ini dekat dengan kota pertahanan umat manusia. Dia telah menarik perhatian umat manusia yang kuat, dan mereka keluar kota untuk mengejarnya. Dan orang-orang suci dari umat manusia semuanya kuat dan berkuasa, bagaimana dia berani bertarung? Lindungi Tuan Muda Ansi, mundur. Penjaga terdepan dengan cepat berbalik dan berlari, menyerukan bawahannya untuk melarikan diri sebelum orang-orang suci umat manusia mengejar mereka. Adapun Lucky Lucen itu, dia tidak bisa mengendalikannya lagi, mari kita bicara tentang menyelamatkan nyawa semua orang. Pada saat ini,
Lu Chen tersapu ribuan mil jauhnya setelah pertempuran, dan hampir hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut tingkat suci. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang super kuat dan lapisan ketahanan kekuatan bayi baru lahir yang kuat di tubuhnya, dia pasti tidak akan mampu menanggungnya. Bahkan jika dia tidak terbunuh oleh gelombang kejut, organ dalamnya hancur, dan luka dalam yang serius. Dia berbaring di tanah selama setengah batang dupa sebelum dia menghela nafas lega. Untungnya, orang kuat dari umat manusia datang tepat waktu, kalau tidak aku akan menjadi besar. Lu Chen merogoh Chaos Orb, mencoba mengeluarkan botol kristal, dan menyesap cairan esensi spiritual untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa cairan esensi spiritual tidak cukup, dan tidak ada bahaya di sini. Meminum cairan esensi spiritual untuk menyembuhkan luka jelas merupakan pemborosan kemewahan. Pada akhirnya, dia mengeluarkan beberapa pil penyembuhan 9 pola dan menelannya, perlahan pulih dari lukanya. Meskipun pil penyembuhan 9 pola tidak dapat dibandingkan dengan cairan esensi spiritual, efek penyembuhannya masih mengesankan, jauh lebih kuat daripada pil penyembuhan di bawah 9 pola. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, luka dalam Lu Chen sembuh 60 hingga 70%, dan kondisinya telah pulih dengan pesat, dan dia bahkan bisa pergi ke wilayah umat manusia. Kamu akhirnya memesan, dan waktu kematianmu akan tiba. Suara dingin terdengar. Kemudian, dua sosok tiba-tiba muncul, satu di depan dan satu lagi di belakang, mencegat Lu Chen. Mo Mei, Madai, berani sekali kamu datang ke sini. Lu Chen memandang kedua orang itu, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Kamu telah masuk tanpa izin ke daerah terlarang di Sungai Yaohe, dan bahkan berani memasuki kota Wufang. Jika penjaga Sungai Yaohe mengetahui hal ini, lehermu pasti akan patah. Kita semua adalah anak-anak raja yang sebenarnya, dan Madai tetaplah di Miao. Bahkan jika penjaga Yaohe mengetahuinya, dia akan menghukum kita paling banyak, dan dia tidak akan pernah mengambil nyawa kita. Mo Mei mengertakkan gigi dan berkata dengan wajah muram, untuk membunuhmu bajingan, kami telah banyak menderita. Untungnya, surga memiliki mata dan biarkan kami menemukanmu di sini. Tahun depan hari ini akan menjadi rencana kematianmu. Faktanya, Mo Mei dan Madai melompat ke lubang yang dalam, memasuki gerbang cahaya, dan juga diteleportasi ke kota Wufang. Hanya saja mereka tidak menyangka titik teleportasinya tidak tetap, melainkan tersebar. Bukan saja mereka tidak berteleportasi dengan Lu Chen, tetapi mereka bahkan berpisah. Ketika mereka akhirnya bersatu kembali, mereka menemukan bahwa Lu Chen sudah bersama penjaga Sungai Yaohe, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak punya pilihan selain menonton secara diam-diam, tidak berani muncul. Untungnya, di kota Wufang, tidak semua orang suci ada di sana, dan beberapa yang mulia melakukan pekerjaan serabutan, yang dapat dianggap sebagai perlindungan bagi mereka. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan pijakan di kota Wufang. Kemudian, selama pertempuran di luar kota, Lu Chen dikawal keluar kota, dan mereka memanfaatkan kekacauan tersebut untuk keluar, mencari kesempatan untuk membunuh Lu Chen. Tentu saja, Lu Chen dikawal oleh sekelompok penjaga tingkat suci, dan mereka tidak dapat menemukan kesempatan, jadi mereka hanya bisa bertahan jauh di belakang. Tetapi ketika Ansi terbang keluar, Lu Chen dan para penjaga berlari lebih cepat, mereka tidak bisa mengikutinya, dan mereka tidak bisa menyerah, sehingga mereka harus berlarian secara membabi buta. Sampai mereka merasa tidak ada harapan, mereka menemukan Lu Chen secara tidak sengaja. Terlebih lagi, Lu Chen masih mengalami luka di tubuhnya, itu benar-benar kecelakaan dalam kecelakaan, dan akan lebih mudah untuk membunuh yang terluka. Ini adalah lembah tanpa manusia, dan tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Sambil memegang tombak, Madai perlahan mendekati Lu Chen, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, katakan segera, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan. Itu juga yang ingin kukatakan padamu. Sayangnya, aku tidak bisa membantumu menyadari kata-kata terakhirmu, jadi kamu tidak perlu mengucapkannya. Lu Chen juga memiliki ekspresi lucu di wajahnya, dia tanpa tergesa-gesa mengeluarkan pisau kepingan salju bintang 7, memanggil tubuhnya, dan bersiap untuk membunuh orang. Sejak dia menghabiskan seluruh kekuatan Yaohe, kekuatannya meningkat pesat. Meskipun dia tidak yakin untuk melawan orang suci itu, tetap tidak ada masalah untuk membunuh tubuh emas yang terhormat. Faktanya, jika bukan karena kekuatan baru dan berbeda tidak dikonsolidasikan, dia bahkan tidak akan mau mencoba pisaunya, dan hanya berlatih dengan dua hal ini.
Berlatihlah berjabat tangan. Dengan superimposisi 5 lapis kekuatan kesengsaraan surgawi, kekuatan supernatural baru akan menjadi sangat dahsyat. Oleh karena itu, dia ingin mencoba apakah Fan Tianshu dapat melawan Yang Mulia Tubuh Emas, dan apakah dia dapat menangkap kedua orang ini sampai mati. Maka tidak perlu semua orang membicarakannya. Orang-orang sialan pergi ke neraka dan membicarakannya. Madai mendengus dingin, napasnya keluar, dia menopang penglihatannya, dan mengarahkan senjatanya ke arah Lu Chen. Di belakang, penglihatan Momei juga tertopang, memegang kait Wu, siap bergandengan tangan dengan Madai untuk menyerang. Namun, Lu Chen ingin berkorban untuk Zantian, bagaimana dia bisa memberi mereka kesempatan untuk menyerang bersama. Tepat ketika mereka menopang penglihatannya, Lu Chen tiba-tiba mencegah serangan itu, menebas dengan pisau panjang, dan membidik ke arah Madai. Bunuh yang kuat dulu. Kekuatan tempur Madai jauh lebih kuat dari Momei, jadi wajar saja dia harus mengambil langkah pertama. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, langit dan bumi berubah warna, dan aura pedang melesat langsung ke langit, menghancurkan awan ke segala arah. Bilahnya ada di mana-mana, ruang di segala arah runtuh, sebagian kehampaan hancur, dan seluruh bumi berguncang. Kekuatan bilahnya begitu berat hingga menekan radius 1000 kaki, dan bumi tenggelam dan retak ke segala arah. Kekuatan pedang diaktifkan secara instan, dan diselimuti serta hilang, mengunci Mas Hiro. Kunci aku. Madai kaget, dia tentu tahu apa artinya dikunci. Hanya ketika kekuatan serangan lawan jauh lebih tinggi dari milik Anda dapat menguncinya. Tapi kekuatan tempurnya sangat kuat, tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa menguncinya. Lu Qi, yang baru setengah langkah memasuki alam pemurnian para dewa, sebenarnya menguncinya, menunjukkan bahwa kekuatan pisau Lu Qi sudah cukup untuk mengancam nyawanya. Ini sulit dipercaya, sulit dipercaya. Bahkan jika kamu mengunciku, kamu bukanlah lawanku. Madai berteriak, dan dengan tergesa-gesa, dia buru-buru menggunakan skill tempurnya dan menembak ke arahnya. Taktik yang dia gunakan diberikan kepadanya oleh Momei, itu adalah teknik pertarungan tingkat rendah tingkat surga, dan sangat kuat. Tombak itu menembus lapisan ruang, menembus kekosongan, dan langsung menemui bilahnya. Ledakan, ujung bilah dan ujung pistol bertemu, dan terjadilah ledakan dahsyat yang mengguncang langit. Kekuatan pisau memotong kekuatan tombak, bilah memotong kepala tombak, dan menebas seperti bambu patah, membelah tombak menjadi dua. Kekuatan pisaunya tidak habis, dan terus menebas, dan tangan Madai yang memegang pistol tiba-tiba terpotong. Tidak, tidak, tidak. Menghadapi pedang yang terus berjatuhan, Madai ketakutan, suaranya bergetar, dan dia bahkan tidak bisa memohon ampun. Saat itu, dia sangat menyesal. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan datang untuk membunuh Lu Qi apapun yang terjadi. Sungguh tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa untuk seorang wanita. Ledakan, bilahnya ditebas, Madai meledak, dan daging serta darahnya terpotong menjadi kanopi darah. Lu Qi, lepaskan roh primordialku. Roh primordial baru saja melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Lu Chen, menangis minta ampun. Namun, seolah Lu Chen tidak mendengarnya, dia meremas tangan besarnya, dan jiwanya hancur. Ini, menyaksikan Madai dipenggal, Momei berdiri di tempat, hampir tidak dapat mempercayai fakta di hadapannya. Terakhir kali dia bertarung dengan Lu Qi di Gua Lingxuan, dia hanya ditebas oleh Lu Qi. Kekuatan tempur tertinggi Lu Qi juga sebanding dengan miliknya, tidak. Mungkin lebih tinggi darinya, dan bahkan lebih tidak mungkin lagi menjadi lawan Mas Hiro. Madai telah melatih keterampilan tempur tingkat langit, dan kekuatan tempurnya pasti di atas An Yu. Lebih mudah lagi membunuh Lu Qi. Namun Madai yang sakti dalam pertarungan tidak bisa mengambil pisau Lu Qi sama sekali, bahkan meledak di tempat. Bagaimana hal ini bisa mengajarinya untuk menerima begitu banyak? Baru beberapa hari, Lu Qi bisa membunuh Madai. Bagaimana dia meningkatkan kekuatan tempurnya? Apakah kekuatan tempurnya jatuh dari dunia? Apakah Lu Qi orang aneh? Awalnya, dia dan Madai khawatir Lu Chen akan cepat dan menyerang pada saat yang sama, sehingga Lu Qi tidak bisa melarikan diri dan membunuhnya dengan mantap. Tapi Lu Chen terlalu ahli, dia menyerang terlebih dahulu, dan membunuh Madai terlebih dahulu, apalagi menyerang dengan Madai, dia bahkan tidak bereaksi. Namun, pada saat hidup dan mati, dia masih bereaksi dengan cepat. Pertama kali dia bereaksi, dia tidak menyerang Lu Chen, tetapi melarikan diri. Mengumpulkan energi sejatinya, dia melarikan diri dengan putus asa.
Dia tahu bahwa begitu Madai meninggal, target Lucky berikutnya adalah dia, dan pedang itu akan menebasnya. Oleh karena itu, jika dia ingin bertahan hidup, dia harus melarikan diri. Lucky terlalu mesum, kekuatan tempurnya terlalu kuat, dia juga takut, dan dia tidak ingin mengikuti jejak Mas Hiro, jadi dia hanya bisa melarikan diri. Namun, saat Momei melarikan diri, Lu Chen diam-diam menghela nafas lega. Nima, Zantian benar-benar pembangkit tenaga listrik. Setelah satu serangan, sebagian besar stamina dan energi aslinya terkuras, dan dia tidak dapat melakukan serangan kedua, jadi dia harus mengulur waktu untuk meminum air suci dan meminum pil. Jika Momei tidak melarikan diri, gilirannya untuk melarikan diri. Kota Wufang, Tuan Iblis berdiri di tembok kota, cemas dan ingin melihat ke dalam. Namun, Lu Chen dan yang lainnya berlari terlalu jauh, dan mereka tidak terlihat. Akhirnya, para penjaga sungai iblis itu kembali. Hanya saja para penjaga tersebut sangat malu dan berada dalam situasi kritis. Mereka dikejar dan dibunuh oleh orang-orang suci umat manusia sepanjang jalan, dan beberapa dari mereka telah jatuh. Panah energi api, Raja Iblis berteriak keras, dan ribuan anak panah ditembakkan ke kota, dengan paksa memaksa orang suci manusia yang datang mengejarnya mundur. Anak panah yang disusun di kota ini sangat istimewa. Itu adalah panah energi berskala besar yang dibuat dengan memakan banyak batu roh bergaris biru. Hanya panah berenergi tinggi semacam ini yang dapat mengancam orang suci. Jika itu adalah panah aura biasa, energinya tidak mencukupi, bahkan jika itu mengancam orang suci, itu bahkan tidak dapat mengancam yang mulia. Orang-orang suci umat manusia berhasil dipukul mundur, dan para penjaga menyingkirkan krisis sepenuhnya, dan melarikan diri kembali ke kota Wufang untuk melindungi Ansi. Di mana Lu Chen? Master Iblis itu meraih Ansi dan menanyainya dengan tajam. Dia tersapu setelah pertempuran orang suci itu dan menghilang. Ansi tergagap sebagai jawabannya. Hilang keberadaannya, artinya hidup dan mati tidak diketahui. Raja Iblis sangat marah, mengapa kamu tidak menemukannya? Hal utama adalah melihat orang ketika mereka masih hidup, dan mayat ketika mereka mati. Tidak melawan dan tidak dapat menemukan Lu Chen. Ansi berkata jujur, sekelompok sampah. Guru iblis itu meraung seperti guntur, dan kemarahan di dalam hatinya akan membakar dirinya. Rencana yang baik telah gagal total, tidak bisakah dia terbakar amarah? Yang paling penting adalah rencananya salah, dan Lu Chen menghabiskan semua kekuatan supernatural Yao He yang disediakan untuk Kaisar Yao Zu Miao, yang menyebabkan kerugian besar bagi Yao Zu. Itu tidak lebih dari kerugian besar. Jika Anda dapat mengendalikan Lu Chen dengan baik, cepat atau lambat Anda akan dapat memulihkan kerugiannya. Tapi Lu Chen, seorang bajingan, masih memiliki jiwanya. Dia mengambil semua kekuatan supernatural Yao He, yang merupakan harta paling berharga dari Yao Zu, dan masih belum berada di bawah kendali Yao Zu. Jika Lu Chen kembali ke umat manusia tanpa cedera, begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi masalah serius bagi ras monster. Raja Iblis bisa dikatakan telah kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Raja Iblis, harap tenang, Lu Chen mungkin tidak hidup, mungkin dia sudah mati. Penjaga sungai Yao He membuka mulutnya dan berkata, muridku juga mengatakan bahwa Lu Chen tersapu setelah pertempuran orang suci itu, tetapi level Lu Chen sangat rendah, bagaimana dia bisa menahan gelombang kejut dari orang suci itu? Para bawahan percaya bahwa dia telah tertimpa gelombang kejut dan meninggal tanpa tempat untuk menguburkannya. Ya, kamu benar. Ketika guru iblis disebutkan oleh penjaga sungai iblis, dia segera sadar, Lu Chen hanya setengah langkah menuju alam pemurnian para dewa, dan dia bahkan belum mengembangkan roh primordial. Bahkan jika kekuatan tempurnya sangat kuat, tubuh fisiknya tidak akan terlalu tirani. Belum lagi setelah pertempuran orang suci, bahkan setelah pertempuran yang mulia, Lu Chen tidak tahan. Petik 2. Jadi, Raja Iblis tidak perlu khawatir dia bisa kembali ke ras manusia, dia sudah kembali ke alam. Kata penjaga sungai setan, maka itu akan lebih murah baginya, jika tidak, dia akan jatuh ke tangan tuannya, dan tidak peduli apa yang kamu katakan, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Jika jiwanya tidak dimusnahkan, tuannya tidak akan bisa mendapatkan hilangkan amarah ini. Raja Iblis menghela nafas, dan berkata dengan kesakitan, Tuan ini sayang sekali lusinan kekuatan Yao He telah hilang. Tuan Iblis tidak perlu menghela nafas, bahkan kehendak Dewa Iblis tidak dapat menghancurkan Lu Chen, mungkin itu ditakdirkan oleh surga,
kekuatan aneh Yaohe tidak akan pernah memiliki kesempatan dengan klan iblis lagi. Penjaga sungai iblis sangat menghiburnya sehingga ekspresi Raja Iblis sedikit membaik. Saudara Ansi, Lu, apakah Lu Chen benar-benar terbunuh setelah pertempuran orang suci itu? Anyu yang selama ini hanya diam tiba-tiba bertanya pada Ansi dengan suara lirih. Saat dia mendengar bahwa Lu Chen mungkin dalam masalah, dia merasa patah hati, seolah-olah langit akan runtuh. Dia tidak tahu kenapa, dia hanya tahu bahwa saat ini, dia merasa tidak punya apa-apa untuk dicintai. Itu benar, para penjaga hendak menangkap Lu Chen. Orang suci umat manusia bergegas mendekat dan menamparkan para penjaga. Akibat dari pertempuran itu membuat Lu Chen pergi. Ansi memandang ke arah Anyu, melihat ekspresi Anyu yang lesu, dan berkata dengan marah, "Kamu tahu identitas Lu Chen sebelumnya, kenapa kamu tidak menyembunyikannya? Dia adalah musuh kita, kamu melakukan ini." Petik 2. Itu adalah Tuan yang memintanya melakukan ini. Master Iblis langsung menyela kata-kata Ansi, menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahan Anyu. Yaozu telah kehilangan semua hartanya, sehingga mereka tidak bisa lagi mengejar Anyu. Anyu memiliki banyak peluang dan talenta tinggi. Dia adalah bakat seni bela diri yang bertemu Yaozu sekali dalam 10.000 tahun, dan juga merupakan bibit Kaisar Yaozu yang paling menjanjikan. Karena kesalahan Anyu serius, demi masa depan Yaozu, Raja Iblis harus melindunginya. Tentu saja, alasan utama melindungi Anyu adalah untuk mencegah Anyu memiliki roh jahat dan menghalangi budidayanya. Sebaliknya, Ansi tidak banyak berpikir. Karena Tuan Iblis meminta Anyu melakukan ini, maka dia tidak bisa menyalahkan Anyu. Lu Chen sudah meninggal, dan masalah ini selesai. Setelah kembali, semua orang melupakan masalah ini, agar tidak menimbulkan dampak yang tidak perlu. Setelah Raja Iblis selesai berbicara, dia hendak menyingkir, tetapi pada saat ini, Ansi tiba-tiba berteriak, "Di luar adalah medan perang para suci, bagaimana bisa ada wanita terhormat di luar klan iblis saya?" Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat seorang gadis dari klan Yao berlari menuju kota Wufang yang jauhnya ribuan mil. Wanita Yaozu itu adalah seorang yang bertubuh emas terhormat, dia sepertinya berlari untuk hidupnya, dia sangat malu. Mo Mei, putri raja terakhir. Guru iblis mengenali gadis iblis itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan kemudian menatap penjaga sungai iblis, mengapa dia ada di sini. Dia tidak memenuhi syarat untuk datang ke kota Wufang. Tahu bagaimana dia bisa masuk. Penjaga sungai Yaohe tertegun, lalu memerintahkan penjaga, "Turun dan jemput dia, saya akan menginterogasinya." Tak lama kemudian, Mo Mei berlari mendekati kota Wufang, juga dihubungkan ke tembok kota oleh penjaga, dan dibawa ke penjaga sungai Yaohe. "Katakan, kenapa kamu membobol kawasan terlarang sungai Yaohe, dan siapa yang mengizinkanmu masuk ke kota Wufang?" Penjaga Yaohe memandang Mo Mei dengan marah, dan menginterogasinya dengan kejam. Namun, Mo Mei masih shock, dan pertanyaannya tidak terjawab. "Luki membunuh Madai, dan juga ingin membunuhku. Luki berani membunuh putra raja yang sebenarnya. Dia pantas mati. Pergi dan bunuh dia, Madai, putra Mawang." Guru iblis itu mengangkat alisnya, dan dengan cepat bertanya, "Kapan Luki membunuh seseorang?" "Baru saja, saat aku dan Madai bertemu dengannya, dia tiba-tiba memenggal kepala Madai dengan pisau, dan bahkan roh primordial Madai pun musnah." Mo Mei berkata dengan marah. Lu Chen belum mati. Mendengar ini, Raja Iblis membuka matanya, dengan urat menonjol di dahinya, tangan terkepal, meledak dalam kemarahan, dan meruntuhkan ruang di sekitarnya. Apa kematian Mas Hiro? Itu tidak masalah sama sekali. Kepada Raja Iblis, Lu Chen telah melakukan perjalanan ke sarang setan, dan tahu banyak tentang sarang setan. Dia juga memiliki semua kekuatan sungai iblis, dan dia tidak berada di bawah kendali klan iblis. Jika Lu Chen tidak mati, klan monster akan mendapat masalah besar. Serahkan perintah tuannya untuk mengumpulkan ras manusia Lu Chen, siapapun yang membunuh Lu Chen akan diberi hadiah 1 miliar kati batu roh bermotif biru. Oh, ledakan, ledakan, ada semburan ledakan pertempuran, meruntuhkan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan menghancurkan ruang kosong yang tak terhitung jumlahnya. Ribuan mil jauhnya, dua kelompok orang suci bertemu secara tak terduga, dan mereka berperang tanpa berkata apa-apa. Itu adalah sekelompok pengintai klan orc, mengambil keuntungan dari pertempuran besar di luar kota Wufang, menyelinap ke wilayah umat manusia, mencoba memata-matai situasi militer. Alhasil,
Mereka ditemukan oleh sekelompok patroli manusia dan langsung melakukan perlawanan. Dalam kekacauan itu, seseorang terlempar ke udara dan terbang ribuan mil jauhnya. Pria itu jatuh ke tanah, momentumnya masih ada, dan dia berguling di tanah lebih dari 100 kali sebelum nyaris berhenti. Saya tidak tahu apakah pria itu terluka parah, terbaring di tanah, tidak bergerak, sesak napas, dan sepertinya sudah mati. Meninggal, Yuan Shen juga hilang. Apakah orang bijak saat ini begitu renyah? Sebuah suara yang mencurigakan terdengar dan muncul dari tanah. Saat berikutnya, tanah tiba-tiba retak, dan seseorang muncul dari tanah dan mengulurkan tangan untuk menyentuh orang mati itu. Apa yang kamu sentuh? Tiba-tiba, orang yang meninggal itu mengeluarkan suara yang membuat takut orang-orang yang datang untuk menyentuh mayat tersebut. Apakah kamu tidak mati? Penyentuh mayat kembali tenang dan menjadi lebih berani, menanyakan pertanyaan ini. Oh ya, aku sudah mati. Orang mati itu berkata begitu. Karena kamu sudah mati, benda-benda di tubuhmu tidak berguna, biarkan aku menyentuhnya. Kata orang yang menyentuh mayat itu. Ini, baiklah, sentuh saja dengan santai, dan jangan sentuh bagian kuncinya. Jawab orang mati itu. Tidak masalah. Penggerek mayat terus meraba-raba orang mati, itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya untuk menemukan cincin luar angkasa. Membuka cincin luar angkasa, penguji mayat terkejut menemukan bahwa tidak ada harta karun para jenius, binatang alkimia tingkat tinggi, ramuan tingkat tinggi, Tidak ada, yang ada hanyalah serba-serbi, banyak buku klasik, meja dan kursi rusak di mana-mana, baju-baju bekas yang tak terhitung jumlahnya, bahkan Nurhong yang hanya diperuntukkan bagi wanita. Sial, putriku berkulit merah. Apakah kamu orang suci atau penggemar? Penyentuh mayat tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap kasar. Itu bukan milikku, aku mengambilnya. Orang mati itu dengan cepat menjelaskan. Kamu orang suci yang bermartabat, mengapa kamu begitu miskin? Penyentuh mayat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Saya tidak miskin, saya punya banyak buku, saya kaya, ada rumah emas di dalam buku itu, pernahkah Anda mendengarnya? Orang mati itu memohon. Ya, aku juga pernah mendengar bahwa ada Yan Ruyu di dalam buku. Benar, setiap kali aku bermimpi, aku ditemani oleh wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Kata orang mati itu, dimengerti, dipahami, Anda adalah orang suci yang miskin secara spiritual. Menyentuh mayat adalah hal yang manusiawi. Anak muda, kamu terlalu dangkal, kamu tidak mengerti arti sebenarnya menjadi kaya. Orang yang meninggal itu berkata, izinkan saya memberitahu Anda, orang yang benar-benar kaya adalah orang yang kaya secara rohani, dan orang yang benar-benar miskin adalah orang yang miskin secara rohani. Karena kekayaan spiritualmu, kamu masuk ke alam suci. Tanya orang yang menyentuh mayat itu. Ya, ini adalah satu-satunya metode pengembangan spiritual kekuatan kita. Orang mati itu berkata lagi, anak muda, kamu dan aku sudah ditakdirkan, kamu bisa saja memasuki kekuatanku, tapi sayangnya, wilayahmu terlalu rendah, kami sudah ditakdirkan dan tidak punya bagian. Kekuatan macam apa keluargamu? Tanya orang yang menyentuh mayat itu. Akademi Tianhuang. Orang mati itu tiba-tiba berbalik dan menatap mata orang mati itu, tetapi keduanya tercengang. Pantas saja suara pihak lain agak familiar, ternyata kenalan, dan mereka saling kenal. Penyentuh mayat adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah Xuantian, itu adalah Lu Chen. Tapi orang yang meninggal itu adalah seorang pria muda, mengenakan jubah sarjana biru muda, dengan janggut hitam di bawah dagunya, itu adalah Dekan Akademi Tianhuang, Zhuo Sue. Din, apakah kamu berpura-pura mati? Lu Chen terkejut dan baik hati, jadi dia buru-buru bertanya. Tidak, aku tidak berpura-pura mati, siapa yang berpura-pura mati? Zhuo Sue tua tersipu, segera duduk, dan berkata dengan serius, kekuatan tempur dekan luar biasa, dia bertarung melawan beberapa musuh dengan seluruh kekuatannya, dan terbang dengan seluruh kekuatannya, dia telah melakukan yang terbaik. Din, kamu tidak mengajar di Akademi Tianhuang, mengapa kamu berkelahi di sini? Lakukan tugasnya. Dekan masih ada tugas. Semua prajurit memiliki tugas bertahan melawan musuh. Jadi begitu, Lu Chen, kamu tidak berada di Wastelen Timur, apa yang kamu lakukan di benua tengah? Zhuo Sue baru saja teringat sesuatu, menamparkan kepalanya, dan menatap Lu Chen dengan heran, ini adalah tempat kekacauan, dan juga merupakan
Tempat terlarang di benua tengah. Mereka yang berada di bawah orang suci tidak diizinkan masuk tanpa izin khusus. Bagaimana kamu bisa masuk? Kubilang aku datang ke tempat hantu ini segera setelah aku bangun, apa kamu percaya? Lu Chen tampak tidak berdaya, dia hanya bisa menemukan alasan yang bahkan dia tidak percaya. Aku percaya pada hantumu, wilayahmu sangat rendah. Lu Chen mengubah topik pembicaraan. Jangan membicarakan topik itu, katakan yang sebenarnya. Zuo Sue tampak serius. Hei, ada seseorang di sini. Di sini, Lu Chen menemukan bahwa pertempuran di medan perang di sana telah berakhir, dan masih ada beberapa sosok yang terbang menuju sisi ini. Ups, mereka mencariku, cepat sembunyi. Ekspresi Zuo Sue berubah, tubuhnya membeku, dan dia langsung jatuh, berpura-pura mati lagi. Lu Chen juga menahan napas, maju selangkah, dan membenamkan diri ke dalam tanah. Dalam sekejap mata, beberapa sosok itu terbang ke tempatnya, dan terkejut melihat Zuo Sue, yang tidak memiliki nafas dan vitalitas. Hei, semuanya baik-baik saja, kenapa kamu mati? Umat manusiaku telah kehilangan orang suci lainnya. Dekan Akademi Tianhuang, yang bermartabat, telah meninggal di sini. Sungguh menyedihkan, orang-orang itu melipat pergelangan tangannya dan menghela nafas, dengan ekspresi kesedihan dan kemarahan. Dia sudah mati, tapi bagaimana dengan hutangnya pada Istana Chang? Tiba-tiba seseorang dari Istana Chang berkata, hutang kematian dihilangkan, itulah satu-satunya cara untuk melakukannya. Kata orang lain, tidak masalah apakah itu hutang biasa, tapi dia meminjam 1000 pil binatang peringkat 11 dari Raja Chang. Jika jumlah sebesar itu tidak dilunasi, Istana Chang akan menderita kerugian besar. Kata orang-orang dari Istana Chang dengan wajah pahit. Sial, ada begitu banyak pil binatang tingkat ke-11, apa yang akan dilakukan Zuo Sue? Seseorang bertanya, konon dia ingin mengambil murid, dan pihak lain meminta harga tinggi. Jika dia tidak memilikinya, dia meminta Raja Chang untuk meminjamnya. Orang-orang dari Istana Chang berkata, Raja Chang tahu bahwa dia miskin dan tidak dapat membayar kembali, jadi biarkan dia datang ke sini untuk berperang dan membunuh musuh untuk melunasi utangnya. Apakah dia sudah cukup membunuh? Seseorang bertanya lagi. Raja Chang memintanya untuk membunuh 1000 orang suci dari ras yang bermusuhan untuk melunasi utangnya, tapi dia sudah lama berada di sini dan hanya membunuh sedikit, itu masih jauh dari cukup. Orang-orang Istana Chang mengatakan demikian. Dia sudah mati, kentut sekali. Jika jiwanya lolos, kamu bisa menunggu dia membentuk kembali tubuhnya sebelum memintanya menagih hutang. Seseorang tertawa, hanya itu satu-satunya cara, apalagi yang bisa kulakukan. Orang-orang dari Istana Chang berkata dengan lemah, dia sudah meninggal dan hutangnya masih terutang. Saya tidak tahu bagaimana cara membayar hutangnya kepada Chang Wang. Tubuhnya sudah habis, ayo kita bakar, agar tidak dihina musuh.